core ya. Ini kok banyak yang coret-coret ya. Mudah-mudahan ini salah coret nih ya. Jadi adopsi pohon, keanggotaan, pendidikan, penelitian itu adalah bagian. Kalau dinilai oleh perusahaan, kalau perusahaan masuk ke sini, nilainya kecil, dia tidak terlalu tertarik. Karena tidak signifikan untuk mengangkat perusahaan tersebut mendapat peringkat hijau atau peringkat emas ya. Nah, kalau misalnya si perusahaan diberi peran ya untuk mengembangkan taman kehati atau kawasan perlindungan keanekaragaman hayati lainnya, dia akan semangat karena nilainya akan bisa mengungkit ya nilai daripada proper tersebut. Nah, ini mungkin yang saya ingin sampaikan ya, bahwa kita nih harus jangan melihat, katakanlah bisa aja studi kasus, studi perbandingan, tetapi kita coba lihat ya peraturan-peraturan yang ada, kenali peraturan yang ada, bagaimana peluang-peluang yang ada kita bisa manfaatkan. Ya. Boleh saja tadi studi banding ya, itu studi banding itu merupakan nilai juga bagi perusahaan kalau kebaruannya tinggi, kebaruan dalam pemberdayaan masyarakatnya memang unik, itu akan mendapat nilai banyak. Tapi kalau biasa-biasa saja tidak. Nah, kemudian ini dari sisi perencanaan, kebijakan pemerintah daerah, sebenarnya sekarang sudah mengalami kemajuan pesat ya, bahwa Bapeda perencanaan daerah sudah memasukkan kode-kode mata anggaran untuk usulan taman kehati ya. Jadi bukan taman kehati, tapi pengelolaan kehati dan juga taman kehati. Itu bisa dua. Jadi jangan terfokus pada taman kehati saja ya, tetapi coba lihat lirik ya, bagaimana konservasi kehati lainnya yang kira-kira ini cocoknya kalau taman kehati sulit bisa kepada perlindungan keanekaragaman hayati ya, supaya ada kegiatan pendanaan ya yang dapat mendongkrak komitmen pemerintah daerah dalam perlindungan keanekaragaman hayati, juga untuk perlindungan atau untuk dalam kerangka sharing internasional global. Ini saya melihat nih. Jadi begini, ini adalah sesuatu yang formal ya, hitam di atas putih. Ada peraturan begini ya, misalnya kondisi dimulai dari potensi kehati, kondisi kehati, profil kehati, rencana induk gitu ya. Nah, kebijakan ini, kemudian pengelolaan kehati, baru taman kehati. Nah, kalau kita begitu ini mungkin ini bagus ya, bagus. Tetapi ya ini perlu apakah bisa sambil jalan RIP, rencana induk kehati mungkin sampai sekarang saya sudah lebih dari 10 tahun mengamati ya. Ini baru beberapa persen saja, baru berapa kalau provinsi bisa dihitung dengan jari ya yang sudah RIP karena memang komitmen, tapi lebih banyak tidak karena mereka melihat ini seberapa jauh sih kontribusinya kepada pemerintah daerah ya di dalam mendongkrak program-programnya. Nah, nanti ujung-ujungnya sebenarnya adalah pengelolaan kehati harus utuh dulu. Kita pengelolaan kehati ya, jangan melihat dari atas, tapi pengelolaan kehati itu kebijakannya bagaimana sih? Ya. Nah, intinya apa gitu? Intinya bahwa Pemda sudah mempunyai kawasan bernilai penting ya, katakanlah taman kehati atau kebun raya, itu adalah satu ikon ya. Kalau misalnya tadi rencana-rencana mungkin itu dokumen, tetapi yang bisa dilihat oleh masyarakat adalah bentuk fisik, wujud. Wujudnya apakah itu taman hati atau kebun raya atau kebun dan lain-lain. Nah, di sini yang perlu dilihat ya. Jadi kita melihatnya sekarang tidak lagi aturan formal, tetapi kita harus bisa merasakan, ya, bisa merasakan pendapat publik. Nanti saya akan sampaikan bagaimana sih transformasional kepemimpinan
transformasional. Nah, baru Taman Kehati ya, ini Permen Kehati yang ini juga baru dibuat ya, karena ini adalah kenapa ini dibuat untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah concern, fisiknya ada di luar kawasan hutan, bahwa kawasan konservasi ada selain bukan hanya hutan saja, tetapi ada kawasan yang harus diteliti, harus dicadangkan yang mempunyai manfaat baik kepada Pemda, baik kepada masyarakat maupun juga kepada publik ya. Nah, saya kira Taman Kehati nanti sudah tahu ya namanya Taman Kehati atau apa, koleksi tumbuhan dan lain-lain, ini saya kira sudah biasa. Nah, ini sebenarnya adalah kerangka besarnya ya, mulai dari FRJP ini sebenarnya sudah dicadangkan. Kehati merupakan modal dasar pembangunan. Nah, Pemda ini melihatnya harus ya pengelolaan Kehati menjadi modal dasar ini. Jangan modal dasar pembangunan Kehati. Jangan sampai ya kita lihat Sintang ya. Sintang kita genjot eksploitasi hutannya untuk tambang. Tapi kan tidak pernah melirik ke hatinya ya. Mungkin itu sebagian kecil dan DLH-nya juga mungkin tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak dana untuk ini, sehingga apa yang terjadi ya kita lihat bencana ya. Baik, ini nah sekarang jadi begini, saya melihat Taman Kehati itu adalah salah satu bentuk konservasi Kehati ya. Di dalamnya bahwa kita ini melakukan konservasi sumber daya hati ya, yaitu dengan lingkup genetik spesies ekosistem ya. Jadi ekosistem di sini menjadi sorotan, dan ini adalah yang menjadi amanat dari Undang-Undang 5 tahun 90 ya, 590 ya. Nah, kemudian ini dituangkan di dalam proper ya, in situ dan ex situ serta rehabilitasinya ya. Salah satunya dengan proper itu untuk mendongkrak pihak perusahaan bisa kontribusi. Nah, ini kemudian ini adalah satu riset penelitian saja. Nah, ini jadi sebenarnya pilar konservasi ini ada dua yang harus dipegang. Satu menyangkut perlindungan ya, perlindungan sistem penyangga kehidupan ya. Sistem penyangga kehidupan tuh ya, misalnya sebenarnya gajah itu sistem penyangga hidup. Tanpa gajah itu areal jelajahnya tinggi ya. Pengawetan, pemanfaatan berkelanjutan. Nah, ini adalah konsep Undang-Undang 590, dan ini bahwa kita melindungi ekosistem, spesies, dan genetik. Nah, kalau yang Taman Kehati ya, ini bisa tiga-tiganya ya, bagaimana ekosistem tadi, ekosistem untuk buah-buahan, tanaman yang merupakan penyerbukan. Oke, ini dua sistem. Jadi pelindungan pengawetan dengan lingkup ekosistem, spesies, dan genetik. Nah, kepemimpinan terhadap saya ingin bicara begini, Pak. Mudah-mudahan semua sudah berpikir ya bahwa kita ini visi kita ke depan ya. Kalau menurut literatur, kepemimpinan transnasional adalah kepemimpinan memiliki visi ke depan dan mampu mengidentifikasi perubahan lingkungan. Nah, ini yang nampaknya ya, mungkin visi sudah banyak, tapi kita nih, apakah kita sudah peka melihat perubahan lingkungan yang terjadi? Ya, perubahan masyarakatnya, perubahan kondisi alamnya, dan ini mampu ya dituangkan dalam satu sistem organisasi, satu tim yang menggerakkan agar visi ke depan itu kita bisa terwujud. Nah, sebenarnya parameternya ya untuk bisa kepemimpinan transformasional ini adanya dukungan publik. Tanpa ada dukungan publik, maka kita kerja sendiri, ya, kerja sendiri tanpa ada pengakuan. Kemudian multi-door networking. Nah, ini kita banyak peraturan ya. Kita tidak bisa hanya menggunakan Permen 3 2012 saja, tetapi banyak permen-permen lain, banyak peraturan-peraturan kita pelajari
di mana kita bisa masuk untuk menuju visi ke depan tersebut. Visi ke depan ya. Nah, dan kolaborasi. Nah, tanpa kolaborasi ya, ini Pemda nih kalau saya lihat ya, mudah-mudahan tidak salah. Banyak yang masih memanage internal ya, tetapi belum mempromosikan bagaimana berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan ya, supaya bisa mendukung program-program yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dukungan publik itu bisa masyarakat, perusahaan, multi-door, intinya ini multi-door networking ini. Dengan peraturan ini kita bangun kerjasama. Tunjukkan bahwa ini ada peraturannya. Pemberdayaan masyarakat ada peraturannya. Pembangunannya ada peraturannya. Seperti itu ya. Oke, itu yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Nah, salah satunya mungkin yang perlu kita lihat, ini ada satu peluang program kriteria Permen LH 01/2021 tentang proper ya. Nah, bagusnya sekarang bahwa Taman Kehati sudah menjadi proper, menjadi kriteria hijau. Jadi apabila perusahaan ingin mendapatkan peringkat hijau, maka perlu memasukkan tadi kegiatan perlindungan keanekaragaman hayati atau konservasi kehati. Nah, kalau misalnya lebih lagi ya, kalau hijaunya lolos bisa langsung emas ya. Nah, kegiatannya hanya 3 ya, konservasi in situ, ex situ, dan restorasi rehabilitasi. Itu intinya ya. Jadi ini adalah satu terobosan ya, terobosan bagaimana kita melirik apa sih yang peluang-peluang yang ada di dalam proper di dalam mengembangkan Taman Kehati. Oke. Ini kok jadi sulit nih. Baik, ini jadi Bapak Ibu sekalian, ini gimana nih bisa ya? Ini bisa dilihat. Oke, bisa dilihat ya, gini ya. Gimana nih? Oke, nggak bisa. Bisa dibesarkan nggak nih Mbak Karina? Nggak bisa Pak, dari Bapak bisa. Share screen. Di saya share bisa. Keluar dulu share screen. Yang di saya juga begini Pak, formatnya. Nggak bisa ya? Iya. Oke, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Potong. Oke, udah. Ini tadi ini ya. Saya hanya ingin menyebutkan di sini ada penetapan nilai batas bawah kandidat hijau dan kandidat emas ya. Di sini ada jadi ada nilai untuk pabrik gula berapa, untuk tambang berapa, nilai batas minimal yang harus dicapai. Nah, kontribusi Taman Kehati, Perlindungan Kehati berapa bisa memberikan kontribusi. Nah, untuk itu ya, ini ada satu daftar ya yang harus diisi ya dalam penilaian ringkasan kinerja kandidat hijau ya. Jadi untuk bisa masuk kandidat hijau ya, untuk kandidat nih, baru kandidat harus mempunyai nilai 39,5, total nilai 39,5. Jadi ini adalah sebenarnya proper Taman Perlindungan Kehati ini adalah pelengkap ya untuk menambah poin. Nah, isinya nanti ini adalah yang dinilai bagaimana awal status tutupan kelola ini rona awal, kemudian hasil kegiatan absolut ya. Artinya si perusahaan ini sudah punya buku perencanaan ya
katakanlah ini sudah punya penelitian, tutupan rona awalnya begini, terus hasil kegiatan absolutnya berapa dana yang akan dialokasikan, berapa spesies yang akan diamankan, kemudian juga sertifikat penghargaan yang sudah diraih berapa, kemudian bagaimana status pemberdayaan masyarakatnya, yaitu nanti ditanya berapa masyarakatnya, bentuknya apa, kemudian ini juga sertifikat penghargaan di bidang pemberdayaan masyarakatnya, mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan. Nah ini untuk mendukung kegiatan pembangunan berkelanjutan, saya bentar ya, kemudian oke. Izin Pak Antung, ini slide yang tadi mau dipaparin Pak, udah kelihatan? Boleh coba. Gimana? Saya share screen ya Pak. Ya. Bisa di stop share dulu Pak. Di stop dulu saya ya. Iya, baik Pak. Oke. Bentar ya Pak. Bisa? Ya, sebentar Pak. Belum ada? Ya, sebentar. Lagi loading. Pak, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum, Mbak? Belum ya? Belum. Nah, oke ya. Udah ya Pak? Belum, hilang lagi. Sudah? Belum. Ya, oke. Jadi kalau dibesarkan bisa ya? Sudah Pak Antung? Dibesarkan nggak bisa ya? Besarkan ya? Sudah Pak, bentar. Mungkin delay. Apa sudah kelihatan Pak Antung? Nggak bisa, nggak apa-apa lah kalau nggak bisa. Ya. Di saya udah soalnya. Tapi Oh, di sini di sini belum. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk nilai hijau ini katakanlah sawit, dia harus mempunyai nilai 190 baru bisa masuk untuk dicalonkan hijau. Ya, 190. Ini paling kecil sawit ini. Kalau yang lain tambang batu bara besar ya. Jadi tadi kalau dilihat dari KHT itu mempunyai kontribusi 30, itu cukup besar untuk perusahaan ya. Kalau misalnya kita bisa mengisi semua. Kemudian di sini yang paling mungkin sawit, kemudian tambang batu bara banyak di beberapa ini 286 ya. Itu bisa saja bekas tambang, misalnya bekas bekas lubang dijadikan dikelola menjadi taman KHT ya, misalnya begitu. Kemudian pabrik tenaga listrik, pembangkit listrik ini besar nilainya ya, pembangkit listrik nih. Oke, itu saja. Jadi ini kontribusi nilai KHT terhadap nilai batas bawah cukup besar. Saya kira itu dulu aja ya. Terus ya, Mbak Karina boleh lanjut? Atau saya aja? Terserah. Apa ini mau dilanjut sama nggak Pak slide-nya dengan yang di-share? Beda-beda. Baik Pak, saya stop share. Oke, saya screen ya. Oke. Ini ada batas waktu nggak ini saya tuh? Karena dua pemateri, kita kasih 30 menit ya Pak. Masih ada 15 menit lagi. Ya, nah ini di sini udah 395, cukup besar nih. Kalau misalnya ini peringkat emas pabrik gula nih. Kalau peringkat emas pabrik gula aja 167. Kalau misalnya bisa merangkul ya pabrik gula untuk bisa membangun taman KHT ya, ini nilainya lumayan besar untuk meraih emas ini. Baik, ini kemudian tadi pengelolaan. Jadi di dalam rencananya itu harus ada juga seberapa jauh sih kaitannya dengan
SDGs ya. Nah ini adalah saya melihat kerangka besarnya ya. Taman Kehati adalah satu bentuk mini ya action di Pemda ya dalam mewujudkan semua ini. Ya. Sustainable Development Goals ini adalah bagian daripada pencapaian IC target ya. Mudah-mudahan ini pemerintah daerah bisa memberikan kontribusi di dalam IC target ini. Oke, ya. Kemudian aspek penilaian. Ini aspek setelah kita masuk tadi ke kandidat ya, maka dilakukanlah kinerjanya. Nah, bagaimana? Ada dokumen ya, di dalam dokumen itu ada kebijakan perlindungan, kemudian ada struktur dan tanggung jawab ya. Struktur tanggung jawab pengelolaan sehati siapa sih? Nilainya kecil. Tapi perencanaan nilainya 30, besar sekali ini. Perencanaan ya. Karena ini perlu analisis yang cukup tinggi ya. Kemudian pelatihan dan kompetensi 3, pelaporan 13, implementasi program ya. Implementasi program nilainya 39. Jadi kalau dilihat kalau misalnya ini terpenuhi semua ya, si perusahaan ini akan mendapatkan 121 nilai ya. Dari misalnya pabrik gula aja tadi 161 ya. Ini sudah 60% dari Kehatin. Baik. Lanjut. Ini jadi saya ingin melihatkan Bapak Ibu sekalian ya bahwa perlindungan konservasi bukan hanya Taman Kehati ya. Taman Kehati ini sudah ada, ini memang sedang kita kembangkan, diharapkan ke situ. Tapi kalau banyak sekali kendala jangan berhenti, masih ada yang lain. Kebun raya rasanya itu adalah salah satu yang sekarang sudah menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang mengelola kebun raya ya. Karena dalam kodifikasi Inmendagri sudah ada. Kemudian kebun prastanuta, taman tumbuhan khusus, kebun botani, dan ABKT. ABKT ini area bernilai konservasi tinggi. Biasanya itu di kelapa sawit. Ini adalah bentuk-bentuk contoh areal konservasi ya yang bisa dibangun ya oleh pemerintah daerah dikerjasama dengan pihak pengusaha. Nah, Taman Kehati. Saya kira Taman Kehati ini sudah tidak asing lagi ya. Pengertiannya sudah tahu semua, tujuannya juga sudah tahu, menyelamatkan spesies sudah tahu ya. Oke. Ini ada beberapa. Saya ingin memperlihatkan bahwa Taman Kehati Hutan Mayong Putra Agro Persada ini adalah real ya. Mereka membangun sendiri ya. Membangun sendiri dengan kerjasama pembinanya Pemda. Kalau tidak, nanti tolong dikoreksi ya, pembina Pemda, tetapi semua kegiatan itu adalah dilakukan oleh Pemda dengan tentunya didampingi oleh konsultan, dibina oleh Pemda. Tetapi si perusahaan ini menjadi nilainya terbesar karena bukan lagi urusan Pemda, bukan Pemda lagi pengelolanya, tapi pengelolanya ada di Taman Kehati, tetapi pembina tetap ada di Pemda. Oke. Kemudian ini koleksi tumbuhan, ini tadi manfaat, saya kira Taman Kehati ya. Ini rupa-rupanya kan banyak nih sumber koleksi tumbuhan, pengembangan tumbuhan, dan lain-lain. Ini adalah salah satu manfaat Taman Kehati. Ini Taman Kehati Nagro kerjasama dengan Kabupaten Bandung. Ya, ini contoh kerjasama Pemda dengan PT Indonesia Power Pamoja. Tapi ini bentuk kerjasama sehingga lebih banyak kepada kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Nilainya tidak sebanyak apa yang dilakukan oleh Mayong tadi ya. Dan ini bisa dijadikan nilai proper dan juga merupakan Pemda. Kemudian, ini Taman di Jakarta saya kira sudah banyak, ini belum barangkali mudah-mudahan banyak perkembangan ya. Ini beberapa yang sudah saya lewati dulu ya. Oke. Ini sudah banyak ya ini. Nah, saran saya ini kan sesuatu SDM ini sesuatu yang
sangat krusial ya. SDM itu di samping pendanaan ya, SDM itu perlu juga ya. Jadi kalau saya sarankan, ini menyiapkan SDM aparatur Pemda yang mempunyai visi untuk bermitra dengan masyarakat dan berkolaborasi dengan pengelola usaha serta menguasai sistem birokrasi yang transformasional dalam konservasi kehati. Ini ya, kalau kami di Pusdiklat ada pelatihan ya. Pelatihan ya, ada pelatihan untuk birokrat ya, untuk birokrat ASN, dan ini untuk ASN-nya. Dan kedua, meningkatkan kompetensi perusahaan dalam konservasi kehati sesuai dengan program pemerintah seperti PROT. Nah, ini banyak yang permintaan ya, karena mereka butuh visi bagaimana merencanakan perlindungan keanekaragaman hayati seperti Taman Kehati ya, untuk meminta pelatihan. Itu biasanya kalau perusahaan itu 3-4 maksimum 4 hari lah ya. 4 hari untuk dilatih ya, untuk dapat mengisi form proper tersebut. Nah, kalau dua itu satu, kalau yang poin satu itu harusnya pemerintah daerah itu mengalokasikan ya pengembangan SDM untuk pelatihan-pelatihan. Di samping pelatihan struktural ya, ini pelatihan teknis ya, untuk bisa mengembangkan Taman Kehati supaya mempunyai mempunyai visi, mempunyai kompetensi ya, yang tidak hanya birokrasi tetapi punya kompetensi teknis juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebenarnya ya, ini sasarannya ya, konservasi kehati secara nasional adalah untuk pembangunan berkelanjutan ya, di bidang keanekaragaman global adalah mengurangi laju kemerosotan keanekaragaman hayati. Tentunya ini tidak lepas ya dari peran dunia usaha dan kepemimpinan Pemda. Peran dunia usaha tidak akan maju ya, tidak akan tersentuh kalau misalnya Pemdanya tidak aktif, proaktif, dan tidak punya strategi. Untuk itu peran usaha, dunia usaha dan Pemda ini perlu segera ditingkatkan SDM-nya ya, agar kita bisa bergerak maju ya, untuk bisa mengangkat kawasan-kawasan bernilai penting di daerah-daerah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak pusing Bu ya, tidak terlalu jauh apa yang saya sampaikan, tetapi bisa menginspirasi ya. Bagaimana meningkatkan SDM Pemda. Kedua, bagaimana si perusahaan itu mampu untuk bisa memberikan kontribusinya kepada Pemda dan juga kepada dirinya sendiri untuk menguntungkan. Dan ketiga, kita harus menyiapkan konsultan atau menyiapkan tenaga atau pakar-pakar yang bisa menjembatani pembangunan perlindungan areal bernilai konservasi tinggi ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan banyak ada pertanyaan, yang bisa masuk untuk masukan kami juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Antung. Sangat menarik sekali ya Bapak Ibu materi yang disampaikan oleh Pak Antung. Khususnya nih bagi perusahaan-perusahaan yang ingin membangun Taman Kehati untuk program proper. Baik, untuk selanjutnya, pemateri selanjutnya itu terkait pedoman pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati yang akan disampaikan oleh, ini Bapak Ibu pasti sudah kenal semua ini, eksis banget soalnya. Ini akan disampaikan oleh Kepala Seksi Taman Kehati dan Kars, itu Bapak Bambang Nuryanto. Selamat pagi Pak Yanto. Bapak Panglima Kehati. Iya benar Pak Muji. Sehat Pak Yanto? Alhamdulillah sehat nih, berkat doanya Karina. Pada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Yanto. Ya, pagi Bapak Ibu sekalian. Ini tadi yang disampaikan Pak Antung juga cukup menarik di sini. Konteksnya memang
konteksnya memang kalau kita bilang konservasi keanekaragaman hayati sudah menyampaikan konteksnya ada kebijakan yang muncul di sini. Tadi sudah sampaikan Permen LH 29, Permen 03 tahun 2012 gitu. Tetapi kalau kita bicara keanekaragaman hayati sendiri tidak cukup dengan konteksnya pendekatan dari kebijakan yang ada. Tadi makanya Pak Antung mengajak kita berpikir secara tadi apa istilahnya transformasional ya. Sehingga kita bisa melakukan pelestarian keanekaragaman hayati secara menyeluruh. Tadi pun juga disampaikan dalam konteks Taman Keanekaragaman Hayati itu sendiri gitu. Itu sudah ternyata masuk dalam isu proper. Tetapi dalam konteks semuanya gitu ternyata ada gap di situ yang disampaikan oleh Pak Antung tadi, konteksnya adalah konteks SDM. Nah, ini Pak Antung juga telah menyampaikan bahwa pembinaan SDM itu bisa dalam konteks dibantu atau didukung oleh Pusdiklat SDM, dalam hal ini mungkin sebagai konteks dalam bidang suara. Itu mungkin saya pokok-pokok yang saya harapkan sangat menarik itu terkait dengan dukungan secara kebijakan, baik konteksnya juga termasuk dengan konteks pembinaan dari narasumber yang pertama. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian menindaklanjuti kondisi tersebut gitu. Nah, kami mungkin saya akan menjurus ke arah Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu menjadi tantangan buat kita semua gitu. Setelah Taman Keanekaragaman Hayati dibangun atau dibentuk begitu ya. Nah, kemudian tugasnya apa sih? Nah, itu yang coba kami dari Direktorat Bina Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem Essential membreakdown kegiatan. Kegiatannya semacam apa? Ini yang Bapak Ibu ini yang saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian tadi setelah disampaikan gitu ya, taman kehati semacam apa, tadi Pak Antung sudah menyampaikan. Jadi kita memang dimandatkan gitu untuk melakukan pencadangan sumber daya alam hayati, dalam hal ini di luar kawasan hutan. Fungsinya kita sudah lihat bagaimana konservasi in situ dan atau ex situ. Terus tumbuhan apa sih yang harus kita mampu koleksi di sini? Tumbuh-tumbuhan yang penyerbukannya itu dibantu oleh satwa dan juga konteks pemencarannya juga dibantu oleh satwa. Tujuannya adalah konteksnya menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan lokal yang memiliki tingkat ancaman yang sangat tinggi. Nah, yang perlu digarisbawahi terkait tujuan adalah menyelamatkan berbagai spesies tumbuhan asli lokal yang memiliki tingkat ancaman yang sangat tinggi. Nah, ini akan berpengaruh dengan konsep Taman Keanekaragaman Hayati. Kalau manfaatnya kita bisa lihat, ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian. Nah, ini konsep dari Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi kalau kita bilang ciri khas dari Taman Keanekaragaman Hayati, ini prinsip dasarnya adalah berbasis ekoregion. Pemahaman berbasis ekoregion itu gimana kita harus mengetahui morfogenesa, sejarah dari bentang alam tersebut. Jadi bentang alam itu kan kita kalau bicara sejarah bentang alam itu kita bicara masalah terbangun atau terbentuknya Indonesia itu dari 3 lempeng tektonik yang sering saya sampaikan, Eurasia, Indo-Australia, sama juga Indo-Pasifik. Nah, sehingga terbangun adalah terbentuknya Indonesia. Iklim di setiap Indonesia itu mempunyai iklim yang berbeda-beda. Sehingga jenis tanah yang terkandung di atasnya juga berbeda-beda, maka tipe vegetasinya yang di atasnya berbeda-beda. Ini adalah konteksnya prinsip-prinsip dasar dari Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, ini kalau pemahaman secara mudahnya gitu, kita bisa lihat itu perbedaan misalnya Taman Keanekaragaman Hayati teman-teman yang ada di kawasan Kars, ambil aja Gunung Kidul. Tanaman yang dikumpulkan tidak sama dengan taman-taman kumpulkan yang memang ada di dataran rendah atau di tanah-tanah vulkanik. Nah, itu yang akan menjadi dasar pemikiran konteksnya membangun Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, setelah kita mengetahui bentang alamnya terbentuknya karena apa, jenis tanahnya apa, kita mengetahui jenis tanamannya itu di atasnya itu apa. Nah, baru kita yang namanya kita melakukan desain. Kita desain sesuai dengan vegetasi alaminya zaman dahulu. Jadi kita desain gitu. Jadi kita desain misalnya di Taman Keanekaragaman Hayati, misalnya Kabupaten Tapin lah, yang dalam konteks sedang membangun gitu. Ini namanya
konteks desain ekologi atau desain vegetasi. Yang akan kita bangun misalnya tanah di sana, misalnya di Kabupaten Tapin, yang lokal langka di sana adalah tanaman durian. Kita tanam itu tanaman durian di situ. Nah, begitu tanaman durian kita harus paham juga bahwa tanaman durian itu mampu melakukan berbunga berbuah itu dengan bantuan apa? Satwa penyerbuk di sini. Contohnya salah satunya kelelawar. Kita harus paham ini kelelawar ini makan apa nih. Kita bilang bahwa kelelawar itu ternyata misalnya 1-3 bulan makan jambu itu. Kita pohon jambu 4-2 bulan makan mangga, kita tanam pohon mangga sampai dengan kebutuhan hidupnya dalam 1 tahun itu terpenuhi. Nah, di situ kemudian kita desain gitu. Kita desain itu baru 1 tanaman, ya ada beberapa tanaman yang akan kita desain. Itulah kemudian. Terus kemudian pada Taman Keanekaragaman Jati pun juga sudah ada konteksnya luas lahan. Luas lahan ini terkait juga konteksnya daya ekologi yang mampu berkembang kurang lebih sebagai itu. Kenapa kok harus ada luasannya? Dan prinsip Taman Keanekaragaman Hayati gitu ya, semua sesuai permennya pasal 10 itu menyampaikan juga bahwa konteks Taman Keanekaragaman Hayati pelaksanaannya harus memiliki atau diwakilkan oleh namanya pengelola Taman Keanekaragaman Hayati. Itu konteks-konteksnya prinsip dasar dari Taman Keanekaragaman Hayati. 1, berbasis ekoregion. Bicara masalah ekoregion, bicara masalah morfogenesia dan tipe komunitas vegetasi. Harus mempertimbangkan ekologi. Kenapa kita mempertimbangkan ekologi? Kita bicara masalah jasa ekosistem di sini. Jasa sebagai peran serta sebagai penyerbuk, pengendalian dan pemencar biji. Terus yang ketiga, yang luas lahan itu sudah merupakan ada perhitungannya bagaimana fungsi ekologi ini bisa dijalankan. Terus ketika harus ada pengelola. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu. Itulah kurang lebih konsep-konsepnya terkait dengan prinsip-prinsip dasar terkait Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, ini kurang lebih begini Bapak Ibu. Kita lihat peta sebelah kiri ini adalah peta ekoregion. Jadi yang saya sampaikan tadi ada konteks bicara morfogenesia, tipe komunitas vegetasi itu semuanya sudah ada di peta di sini. Peta yang sebelah sini. Nah, ini. Nah, kalau ini namanya yang ini adalah desain vegetasi. Bagaimana kita mereplikasi ekosistem atau memasang-masangkan tadi tanaman durian gitu, harus mengetahui apa penyerbukan yang dibontai oleh apa, terus kemudian pakannya misalnya oleh kelelawar butuh pakan apa. Nah, itu konteksnya nanti ini namanya desain vegetasi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, konsep Taman Keanekaragaman merupakan demplot pemulihan itu semacam ini sebenarnya. Jadi demplot pemulihan untuk keanekaragaman hayati salah satunya Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi Bapak Ibu yang telah memiliki Taman Keanekaragaman Hayati sebenarnya itulah sebenarnya contoh konteks demplot untuk pemulihan. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu. Nah, ini kurang lebih yang saya bilang kota ekoregion itu ini. Jadi setiap warna ini mengandung arti. Bentang alamnya terbentuknya seperti apa, tipe komunitas vegetasinya seperti apa di situ. Dan Taman Keanekaragaman Hayati itu lebih konkret lagi. Bilang aja buat kota lahannya 3 hektar. Nah, dari konteks 3 hektar kita harus mampu menganalisa bentang alamnya. Baik konteksnya, misalnya kita dalam waktu 3 hektar, kalau bentang alam itu selain terbentuknya jenis tanah, tapi juga kita menganalisa bahwa setiap tanah itu ada yang wujudnya seperti gambarannya piring yang ceper atau piring yang seperti mangkuk. Nah, itu nanti tanaman yang di atasnya pun juga akan berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya yang saya sampaikan sudah ada di sini, Pak, di peta ekoregion sini. Jadi di SK 18 ya, itu teman-teman tata lingkungan ini. Sebenarnya itu Taman Keanekaragaman Hayati adalah penerapan dari peta ekoregion Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, setelah tadi saya menyampaikan konsep dasar Taman Keanekaragaman Hayati gitu di Permen LH 03 tahun 2012 itu juga konteksnya menyampaikan bahwa pelaksanaan untuk program Taman Keanekaragaman Hayati itu dilaksanakan oleh
unit pengelola. Nah, unit-unit kelola ini harus mempunyai fungsi yang kuat. Bagaimana unit-unit kelola itu harus mampu melakukan pembagian kerjanya. Rantai perintahnya itu pun juga jelas. Tipe pekerjaan yang dilaksanakannya pun juga jelas. Juga ada pengelompok-kelompokan segmen siap tugas fungsi dalam pekerjaannya. Terus juga harus lihat tingkat manajemennya itu bagaimana. Jadi apakah kalau konteksnya kan berbeda, yang konteksnya Taman KT 3 hektar gitu, dengan teman-teman misalnya kemarin dari PT Musimas gitu, itu dia ada 1.300 hektar. Nah, itu akan tingkat manajemennya itu akan berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu, melihat kondisi tersebut, kita ini tadi saya ulang lagi bahwa Direktorat Bina Pengelolaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial Direktorat Pemulihan dan Pengelolaan Ekosistem itu mencoba memberikan panduan untuk pengelolaan. Panduannya itu terbagi menjadi beberapa item. Bicara masalah penguatan kelembagaan di sini, konteksnya perencanaan ini, terus kemudian kita bicara masalah pelaksanaan dan konteksnya dengan pengendalian program. Nah, konteks penguatan kelembagaan ini sebenarnya lebih diarahkan untuk mendorong gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penguatan program ya. Banyak taman keanekaragaman hayati itu yang sudah dibentuk begitu, setelah dibangun itu dibentuk begitu. Tetapi ya sudah gitu, tidak ada perlakuannya untuk melakukan pengembangan yang lebih lanjut. Nah, melihat kondisi tersebut gitu. Nah, saya coba memberikan teman-teman dan para pakar di sini mencoba untuk merumuskan bahwa setelah pengelola itu terbangun terbentuk ya, bahwa pengelola itu juga harus mampu selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Jadi melalui pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan sebagainya. Tadi Pak Antur juga menyatakan terkait dengan pelatihan, mungkin bisa bekerja sama dengan Bida Wiswara pelatihan SDM di LHK di situ. Masuk bimbingan teknis di situ. Itu yang harus terupdatekan terus-menerus konteks peningkatan kapasitas tersebut, sehingga gitu kalau kita mampu mengupdate para SDM tersebut, jadi para pengelola taman keanekaragaman hayati itu dapat merespon gitu, merespon perubahan-perubahan. Jadi apa sih untuk memverifikasi atau menyempurnakan gitu terkait dengan pengelolaan taman keanekaragaman hayati. Terus yang kedua, kita harus mampu nyusun namanya strategi pendanaan. Nah, ini kita harus mampu membreakdown namanya need assessment ya, kajian untuk pendanaan gitu. Sehingga setelah kita tahu kebutuhan apa pendanaan yang kita butuhkan gitu. Nah, kita bisa menggali pendanaan. Dana itu macam-macam, bisa dari public dari dana misalnya dari APBN, bisa APBD, terus CSR, terus ada konteksnya dana publik internasional seperti CEF, World Bank, UNDP, terus dana swasta dan lain-lain. Itu harus terus diupdate, teman-teman yang sudah mempunyai pengelolaan harus terus melakukan beberapa langkah tersebut. Nah, terus kemudian penguatan kebijakan untuk memperkuat peran pengelola taman kehati. Nah, untuk mampu melakukan penguatan kebijakan kita harus mampu menggali potensi dan potensi masing-masing taman keanekaragaman hayati sehingga menjadi isu strategis gitu. Misalnya konteksnya KARS gitu. Misalnya salah satunya KARS ini. Taman keanekaragaman hayati di KARS itu memang harus perlu digali gitu, karena konteks KARS saja konteksnya vegetasinya masih alami aja rawan bencana, apalagi konteksnya dia ada aktivitas manusia yang mengganggu di situ, itu akan berisiko bencana besar. Nah, isu-isu strategis itu yang harus kita mampu gali gitu. Terus yang kedua, memberdayakan potensi kewenangan dari institusi anggota pengelola. Jangan sampai SK itu kita buat gitu ya, tetapi ternyata untuk melakukan pelaksanaan kegiatannya banyak hambatan. Di sinilah faktor-faktor harus menjadi perhatian. Nah, kemudian sinkronisasi antara program dan anggaran. Ini jangan sampai kita banyak program, kenapa anggarannya pun juga tidak terpas lah, kurang anggarannya pun ya seadanya lah kurang lebih. Terus dia memiliki peran yang tepat sasaran dalam pengelolaan taman keanekaragaman hayati gitu. Nah, ini apa nih tepat sasarannya ya harus kita gali gitu.
Misalnya Taman Keanekaragaman Hayati, teman-teman dari Banggai Kepulauan, dari Taman Keanekaragaman Hayati Kokolombe gitu, minatnya orang ada untuk penelitian dan untuk konteksnya ekowisata. Nah, makanya itu tepat sasaran programnya dititik beratkan juga konteks ke arah sana. Walaupun manfaat yang lain sebagai sumber bibit benih segala macam itu juga harus dilaksanakan. Terus kemudian memahami atau memperkuat jaringan kerja untuk memperkuat mekanisme dalam kemudahan bekerja sama. Ini juga kita harus kita bangun. Nah, di sini ada Mbak Puji ini dari Yayasan Perhatian, mungkin ini bisa mengisi terkait membuat jaringan kerja tersebut. Nah, ini konteksnya lembaga-lembaga yang memang sudah terbangun yang harus menjadi Nah, Bapak Ibu sekalian gitu. APES kedua dalam konteksnya pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati itu harus menjadi adalah perencanaannya. Nah, kita paham bahwa konteks perencanaan di sini adalah proses mendefinisikan tujuan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Itu bagaimana kita mampu menyusun strategi mencapai tujuan tersebut dan mengembangkan rencana aktivitas kerja. Nah, dalam perencanaan pun juga harus kuat. Nah, salah satu gitu dalam perencanaan ada penentuan visi pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Pemahaman visi itu gitu, mimpi kita, mimpi tapi terukur gitu, konteks Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, sambil contoh gitu, misalnya gitu ya, saya ingin Taman Keanekaragaman Hayati Gunung Kidul gitu, seperti tahun 1945. Semua orang tuh akan membayangkan tahun 1945 bagaimana kondisi Gunung Kidul itu. Subur, satwanya masih banyak. Itulah konteksnya visi. Mimpi tapi terukur. Terus yang kedua, mampu merumuskan misi. Nah, misi itu konteksnya bagaimana gitu. Misi ya setelah ada visi, kemudian kita breakdown menjadi kegiatan-kegiatan langkah-langkah yang strategis. Tapi langkah strategis yang masih item-itemnya adalah item yang utama. Misalnya misi dari kita mimpi seperti Taman Keanekaragaman Hayati Gunung Kidul tahun 1945, misinya gimana? Peningkatan SDM, gitu. Melakukan penelitian. Nah, di situlah konteksnya masih bicara masa misi. Nah, setelah kita bicara masa misi, kita bicara roadmap gitu. Roadmap itu sebenarnya petunjuk gitu ya, atau petunjuk dalam mengarahkan jalannya pelaksanaan atau program kegiatan dalam kurun waktu tertentu dan jadwal, tapi juga terukur. Nah, itu susun roadmap-nya itu bagaimana gitu. Konteks perencanaan. Terus kemudian konteks perencanaan menyusun yang namanya dokumen program. Ini dokumen program itu merupakan penjabaran tadi dari misi yang berupa tindakan kegiatan sistematis yang dituangkan dalam dokumen dan telah sepakati di sini oleh anggota unit pengelola dan disahkan oleh ketua unit pengelola. Jadi kalau dokumen program itu adalah dokumen yang jangka waktunya 5 tahun. Ini harus masuk di situ. Terus kemudian setelah kita menyusun dokumen program, kita menyusun namanya dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan lebih konkret lagi. Mereka menjabarkan turunan dari dokumen program tersebut. Ya, kemudian jangka waktunya yang bersifat 1 tahunan. Jadi Bapak Ibu sekalian itu yang sedang membangun Taman Keanekaragaman Hayati atau yang sudah, dokumen perencanaan ini menjadi persyaratan gitu, yang harus kita laksanakan. Nah, setelah kita laksanakan dokumen program gitu ya, dari dokumen perencanaan program, ini kemudian ada konteksnya pelaksanaan. Pelaksanaan kurang lebih tugasnya lah dalam sehari-hari. Jadi maka hindari setelah kita membangun Taman Keanekaragaman Hayati berjalan baik gitu ya, ada unit pengelolanya, ternyata tugasnya harus apa sih gitu. Nah, ini kurang lebih, jadi kita coba memberikan konteks pelaksanaan itu dengan prinsip 4P ya. Nah, konteksnya yang pertama di sini adalah kita bicara konsep pelindungan. Pelindungan adalah jadi bagaimana kita mampu melindungi Taman Keanekaragaman kegiatan pengelolaan untuk mencegah terjadinya aktivitas yang dapat merusak koleksi. Berikut di sini termasuk sarana prasarana dalam Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi kurang lebih begitu Bapak Ibu, ini kurang lebih tugasnya bagaimana nanti Ariana melakukan pengamatan, pencatatan, pemeliharaan masing-masing individu di koleksi.
terus melakukan review kesuksesan pelaksanaan desain dasar. Ini seringkali konteksnya pelaksanaan desain dasar, desain vegetasinya sudah punya gitu ya. Kalau di struktur banyak tidak ada masalah desain vegetasi, begitu tanamannya itu ada mati gitu. Misalnya di titik A itu ada tanaman jambu gitu, tanaman jambunya mati, digantinya tanaman alpukat. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan namanya desain. Nah, itu harus kita review terus. Terus kita harus mampu melakukan pencatatan perubahan lingkungan yang terjadi dan indikator biologisnya gitu. Jadi beberapa taman keanekaragaman hayati misalnya di Jombang atau di Kiara Parung Jawa Barat, begitu dengan adanya taman keanekaragaman hayati gitu. Muncul satwa-satwa di situ, biasanya insek dulu, burung-burung gitu. Kemudian ular, baru konteksnya kalau di Kiara Payung itu adalah bicara masalah elang. Nah, begitu pula juga yang di mana Jombang itu sudah ada konteksnya ayam hutan segala macam. Ini harus menjadi perhatian. Terus konteksnya bagaimana kita membangun pangkalan data taman kehati gitu. Membangun pangkalan data taman keanekaragaman hayati ini sangat penting gitu. Sebenarnya kita mengacu pada Undang-Undang 11 tahun 2013. Apabila pihak asing ingin mengakses tanaman DNA-nya atau genetika tanaman pada taman keanekaragaman itu, kita harus mampu untuk apa di sini, untuk mampu menyampaikan bahwa ini asli loh, asli dari misalnya Kabupaten Jombang. Nah, saya punya datanya gitu, sehingga mereka punya dana, itu benefit sharingnya akan bisa dilakukan. Terus dalam pelaksanaan, jadi Taman Keanekaragaman Hayati harus melakukan edukasi lingkungan dan sosialisasi tentang pentingnya Taman Keanekaragaman Hayati. Tidak aja kepada masyarakat, tapi pada dunia usaha dan sebagainya, ini loh penting gitu loh. Nah, terus kemudian memasukkan isu Taman Kehati ke dalam kurikulum muatan lokal. Pada dunia pendidikan, di beberapa Taman Keanekaragaman Hayati sudah memasukkan itu. Terus kemudian melakukan kegiatan koordinasi, terus ada penguatan program di dalam konteksnya kebijakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bilang pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati sebenarnya itu jabatan fungsional tambahan lagi itu, karena banyak pekerjaan harus dilaksanakan. Makanya itu saya mencoba menjabarkan lingkupnya terkait Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, setelah kegiatan perlindungan yang kita lakukan sehari-hari itu kita laksanakan, ada lagi kegiatan pengawetan. Pengawetan sebenarnya bagaimana kita mampu menjaga jenis tumbuhan atau tanaman pada koleksi, dikumpulkan gitu, sehingga kemudian agar tidak terjadi kelangkaan. Nah, kegiatan dalam pengawetan gimana, itu apa saja? Tadi mengumpulkan menambah koleksi tumbuhan, melakukan penanaman pemeliharaan koleksi, mengidentifikasi kehadiran satwa, itu catat semuanya, menjaga kelestarian satwa penyebuk dan pemencar biji. Nah, untuk menjaga kelestarian satwa penyebuk dan pemencar biji, ini adalah konsepnya adalah salah satu ruhnya dari Taman Keanekaragaman Hayati. Tadi saya sampaikan, saya mengandai-andaikannya tanaman durian. Tanaman durian itu mampu berbuah dengan bantuan satwa penyebuk. Satwa penyebuk harus dikasih makan dong, gitu 1-3 bulan gitu. Misalnya kelelawar itu makan tadi saya sampaikan jambu, ya kita buat jambu kita tanam. Nah, itu menjaga kelestarian satwa penyebuk. Itu jangan sampai dalam konteks tanam duriannya, tanaman jambunya mati diganti tanaman melinjo, itu udah hal yang berbeda di situ. Terus pengembangan sistem informasi untuk pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Jadi konteks bicara masalah informasi, bicara masalah konteksnya teknologi. Jadi kalau bisa semuanya sudah serba teknologi. Nah, terus kemudian kita melakukan konteksnya pembinaan habitat dan proses satwa penyebuk untuk pemencar biji dan lainnya. Kita melihat konteks pembinaan habitat itu bahwa kita pastikan bahwa habitat buat satwa penyebuk tersebut itu lestari di sini, makannya cukup, tempat kawinnya ada, segala macam. Nah, itu harus menjadi perhatian di sini. Itulah dalam konteks pengelolaan. Nah, terus setelah kita itu melakukan konteksnya pemulihan, jadi kegiatan pemulihan. Jadi kita lihat itu beberapa Taman Keanekaragaman Hayati ada pada kelerengannya terjal, kan begitu. Terus ada yang konteksnya memang bentang alamnya itu tidak memungkinkan banyak jenis tanaman gitu. Tetapi itu diperlukan
Untuk apa? Karena saya ulangi lagi, sebenarnya bahwa Taman Keanekaragaman Hayati ada demplot pemulihan keanekaragaman hayati. Itu demplot, Pak. Nah, itu harus mampu mengumpulkan jenis-jenis tanaman pada ekosistem di wilayah gitu, pada ekosistem pada wilayah ekoregion. Ekosistem pada wilayah ekoregion yang saya sampaikan di peta ekoregion itu kan ada gambar-gambar warna-warna. Warna-warna itu sudah menandakan bentang alamnya terbentuknya seperti apa, gitu ya. Terus apa namanya, jenis tanaman di atasnya itu apa, gitu. Bentuk bentang alamnya itu seperti apa, gitu. Apakah konteksnya seperti piring atau seperti mangkok begitu. Itu karena itu berkaitan dengan Tapi artinya kalau satwa-satwa yang sana. itu tetap harus. Terus yang kedua, melakukan pengendalian jenis tumbuhan, jenis-jenis asing invasif. Gitu. Ini harus menjadi perhatian. Nah, salah satunya misalnya, ambil contoh gitu, Taman Keanekaragaman Hayati, di situ misalnya yang ada di Kota Solok, di situ kan ada semacam danau gitu ya, sistem danau atau rawa. Gitu. Nah, di situ harus kita kendalikan. Oh, ternyata ada misalnya tanaman enceng gondok atau segala macam. Itu harus menjadi perhatian. Itu harus kita kendalikan supaya tidak menyebar. Andai kata itu menyebar, gitu. Nah, itu akhirnya akan menjadi invasif, maka tanaman yang asli di sana akan kalah dengan tanaman tersebut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan tersebut itu sebenarnya kalau di pedoman kami sudah ada langkah-langkahnya harus bagaimana untuk mengerjakan. Tapi saya dalam presentasi ini hanya menyampaikan garis besarnya aja. Nah, terus kemudian pemanfaatan yang berkelanjutan. Nah, dalam konteks pemanfaatan berkelanjutan gitu ya. Itu hal-hal untuk terkait manfaat Taman Keanekaragaman Hayati itu harus terwujud sesuai dengan permennya di sini. Salah satunya adalah sebagai sumber daya genetik bibit tanaman. Nah, itu berasal dari mana? Kita sumber daya genetik tumbuhan mampu kita mengumpulkan jenis-jenis yang ada di sana. Terus kemudian kita juga harus mampu juga menghasilkan, atau karena konteksnya Taman Keanekaragaman Hayati Undang-Undang 32 itu adalah pencadangan. Berarti kita harus menghasilkan tanaman. Nah, tanaman-tanaman itu nanti bisa dalam konteks dijadikan bibit di sini. Terus juga untuk pembiarkan tumbuhan dan satwa penyerbuk di sini. Pembiaran biodiversitas itu adalah bahwa tanaman-tanaman yang dikumpulkan gitu. Ini memang harus bisa mensejahterakan satwa-satwa pendukung di sini. Terus juga pemanfaat berkelanjutan juga konteksnya kegiatan-kegiatannya di sini, baik dari sarana pendidikan, terus penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengembangan ekowisata. Terus juga pemanfaatan berkelanjutan ini fungsinya salah satunya konteksnya ada ruang terbuka hijau. Ini merupakan salah satu manfaat dari Taman Keanekaragaman Hayati, ada sebagai ruang terbuka hijau. Nah, ini terus kemudian kita mendukung program IKTL yang terakhir dengan konteksnya penambahan tutupan vegetasi. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu. Tadi saya sudah menyampaikan terkait pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati dari aspek penguatan kelembagaannya, konteksnya perencanaannya gitu, pelaksanaannya gitu, dan tadi adalah pengendalian program. Nah, pengendalian program ini fungsinya adalah agar bahwa yang ditulis di dalam dokumen perencanaan gitu atau dokumen program itu berjalan sesuai dengan tujuannya. Jadi jangan sampai misalnya programnya awalnya dia akan membangun pusat informasi, sampai pada tempatnya pusat informasinya berubah menjadi jalan setapak. Nah, itu konteksnya. Nah, pengendalian programnya ada dua, pemantauan program dan evaluasi. Nah, pemantauan program di sini adalah pada saat itu kegiatan itu masih berjalan. Jadi kita evaluasi setiap 3 bulan sekali gitu. Sesuai atau enggak gitu segala macam. Nah, setelah itu konteks pemantauan program itu nanti akan menjadi dasar untuk evaluasi program nanti, konteksnya untuk keseluruhannya. Kalau evaluasi program di sini adalah kita melakukan pengamatan gitu, konteksnya sejauh mana keberhasilan untuk aktivitas Taman Keanekaragaman Hayati tersebut. Tetapi kalau evaluasi program ini setelah kegiatan ini
selesai gitu, konteksnya 1 tahunan. Teman-teman Pemda itu kan konteksnya kalau kegiatan itu kan bicara APBN atau APBD kan setahunan begitu. Nah, itu setahun kita evaluasi kira-kira efektif atau tidak gitu. Nah, itulah akan menjadi dasar-dasar kita gitu ya untuk mengelola dari Taman Keanekaragaman Hayati. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan gitu, Bu Karina gitu. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Rina. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Sangat menarik sekali presentasinya. Apalagi bagi Taman Kehati yang sudah memiliki pengelola, ini merupakan suatu pedoman untuk mengelola Taman Keanekaragaman Hayati. Dari materi Pak Antung dan Pak Yanto, beberapa yang dapat saya simpulkan terkait dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati itu ada di Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada di Permen LH 29 tahun 2009 tentang pedoman konservasi keanekaragaman hayati di daerah, yang seperti disampaikan Pak Antung tadi. Dan kemudian untuk Taman Keanekaragaman Hayatinya sendiri itu ada Permen LH 3 tahun 2012. Nah, dalam pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati yang seperti disampaikan Pak Antung tadi, terdapat penyusunan dokumen lingkungan hidup cukup dalam bentuk SPPL. Nah, tidak perlu UKL, UPL, serta dokumen teknis. Dokumen teknis di sini perlu kami sampaikan, saat ini Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem telah menyusun pedoman teknis terkait penyusunan desain dasar Taman Keanekaragaman Hayati. Kemudian untuk propernya itu ada Permen LHK nomor 1 tahun 2021. Selain itu, Bapak Ibu juga dapat menganggarkan kegiatan program pengelolaan keanekaragaman hayati di daerah. Itu sudah tercantum di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di situ ada program pengelolaan keanekaragaman hayati. Bentuknya bisa Taman Keanekaragaman Hayati, ruang terbuka hijau lainnya, serta kebun raya. Nanti bisa dicek di Permendagri-nya. Untuk proper tersebut penilaiannya itu ada beberapa yang diperhatikan seperti sertifikat penghargaan di bidang keanekaragaman hayati, terus sertifikat di bidang pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan nanti dengan adanya Taman Keanekaragaman Hayati ini dapat melibatkan masyarakat sekitar sehingga dapat Bapak Ibu untuk mengajukan propernya itu sudah ada dasarnya sertifikat penghargaan dengan pelibatan masyarakatnya. Seperti itu. Dan untuk pengelolaannya, seperti yang ditekankan Pak Yanto tadi, ada 4 prinsip dalam pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati, yaitu strategi penguatan kelembagaan, tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program. Baik, sekarang sudah jam 10. Kita mulai sesi diskusi ya, Pak Yanto dan Pak Antung. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Sebelum ke kolom chat, apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber? Kita buka untuk 5 penanya. Nanti setelah itu saya bacakan pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ya, dari DLHK Provinsi Bangka Belitung ya, Pak. Silakan Pak, masih mute. Ya Pak. Dari DLHK Provinsi Bangka Belitung, Pak Harfi, apakah ada pertanyaan, Pak? Pak Harfi.
Oh, ini ada mungkin belum terdengar. Ya, Oh halo. ya, silakan Pak. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa Pak, bisa. Izin mau bertanya dengan Pak Yanto dan Pak Antung lah, ini dua-duanya. Yang pertama, direspon. Ya Pak, silakan Pak. Terkait dengan syarat Taman Kehati, Bu. Nah, ini kalau kebetulan kan kita juga lagi ada raperda pelaksanaan Taman Kehati yang salah satunya di dalam isi perda tersebut adalah Taman Kehati. Nah, untuk kewenangan dari provinsi, pemerintah provinsi ini seperti apa, Bu? Apakah terkait dengan lokasinya harus lintas kabupaten kota dan juga luasannya seperti apa nanti yang masuk kategori provinsi? Kalau di Permen 3 2012 kan tidak tertuang itu yang terkait dengan Taman Kehati provinsi lah yang dibangun oleh provinsi. Apakah nanti ada kebijakan tersendiri khusus yang dibangun oleh pemerintah provinsi? Itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah juga berkreasi dengan teman-teman dari pelaku usaha. Di kita ada kegiatan pertambangan. Nah, mereka ini pengen membangun konsepnya juga seperti Taman Kehati, tetapi di area kegiatan pertambangan mereka yang sudah dilakukan reklamasi lah seperti itu, walaupun memang saat ini masih tahap reklamasi. Nah, nanti ke depannya ketika mereka pengen membangun Taman Kehati itu, dari persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi itu apakah di lokasi area bekas tambang mereka itu bisa dijadikan Taman Kehati dan penetapannya seperti apa nantinya? Apakah nanti di kabupaten atau provinsi sehingga nanti secara lokasi pun itu masih masuk dalam area IUP pertambangan mereka. Nah, itu mungkin pertanyaan yang perlu kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk DLHP Nggak bisa Sumatera Selatan, Bapak Denny. Halo, Ya Pak, silakan Mbak. Pak. Dari DLHP Sumatera Selatan. Ini menarik sekali perbincangan pada hari ini, materi yang menarik. Tadi saya kurang kopi untuk masuk dalam penilaian proper untuk Taman Kehati. Nah, itu saya tadi kurang kopi, Pak. Bisa dijelaskan kembali ya Pak Yanto tadi untuk penilaian proper masuk di mananya itu, Pak. Mohon untuk penjelasannya. Itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Pak, terima kasih. Untuk tadi ada Ibu Husnul dari Muara Enim, apakah jadi bertanya Bu? Oh, silahkan Bu Husnul. Terima kasih Dek Karina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam ya Bu, silahkan. Ya, selamat pagi Pak Yanto, selamat pagi Pak Iya. Antung. Pagi, Semoga sehat-sehat semua. Sehat Ada. Bu, alhamdulillah. Amin. Lama enggak ketemu. Ada tiga pertanyaan Pak Yanto, Pak Antung ya. Ini karena memang untuk teknis di lapangan itu untuk pelibatan masyarakat secara penuh atau mungkin biar mereka itu timbul rasa memiliki merawat secara istilahnya secara benar-benar itu memang sampai sekarang untuk Kabupaten Muara Enim ini masih ibaratnya masih 50% mereka mengelola Taman Kehati gitu. Nah, bagaimana strategi bagus agar masyarakat itu benar-benar total terlibat dalam pengelolaan Taman Kehati, itu yang pertama. Yang kedua, ada di Kabupaten Muara Enim kami itu menemukan beberapa jenis tanaman langka seperti ada tanaman bunga-bungaan, tanaman itu di dalam namanya apa di agak-agak di dalam itu belum ada registri dari tanaman tersebut. Nah, kami mohon info bagaimana cara memperoleh registri atau mungkin mendaftarkan tanaman itu karena kami butuh registri tanaman itu. Kami sudah mencoba mencari di Wikipedia, di Google searching itu belum
belum masuk tanaman itu. Jadi kami harus mencari informasi itu kemana gitu ya, Pak Yanto, Pak Antung. Kemudian yang ketiga apa tadi ya? Mungkin 2 dulu Pak, yang satu lupa. Baik Bu, nanti kalau ingat bisa disampaikan ke Pak. Ya. Bu, saya bisa tanya enggak, Bu? Oh iya Pak, dari mana Pak? Saya dari Tunggu. DLH Kabupaten Berau. Pak Ibrahim, tadi Pak dari Kabupaten Halbar sudah raise hand. Nanti setelah dari Halbar, kesempatan buat Bapak bertanya, boleh? Baik, terima kasih. Ya Pak. Ya silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Karina. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Yanto. Ya, Pak. Saya dari Kabupaten Halmahera Barat, DLH Kabupaten Halmahera Barat. Saya ingin bertanya, salah satu manfaat Taman Kehati adalah sumber bibit dan benih, Pak Yanto. Jadi untuk kita di Halmahera Barat sini, untuk mencari bibit pohon atau tanaman yang akan kita tanami itu terbilang sedikit cukup sulit karena mungkin akses kita jauh dari ibu kota dan lain sebagainya. Jadi kami mohon petunjuk Pak, bagaimana caranya untuk mendapatkan bibit, sumber bibit dan benih, entah itu dari KLHK ataupun dari KPH setempat untuk kita melakukan deforestasi ataupun nanti masuk ke kegiatan Taman Kehati lainnya Pak. Mengingat di sini ada kemarin sempat dari pihak swasta yang menawarkan ke kita untuk lokasinya dibuatkan Taman Kehati. Di dalamnya juga dia mau buatkan kalau tidak salah itu ada semacam ekowisata Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Karina. Baik Pak, terima kasih. Ya selanjutnya Pak Ibrahim. Makasih Bu Karin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertanyaan saya sederhana aja Pak. Dari uraian 2 pembicara tadi, kami bisa melihat bahwa kebutuhan kami pada saat ini terkait Taman Kehati mungkin diklat untuk kami ASN-nya. Karena sejauh ini pemahaman dan informasi tentang Kehati untuk Kabupaten Berau memang masih sangat minim. Jadi kami mungkin butuh informasi untuk diklatnya. Kemudian satu lagi, di Kabupaten Berau kan ada 4 KPH. Kemudian ada usulan kemarin masuk untuk Botanical Park di Lamin Guntur. Apakah kami harus berkoordinasi dengan KPH Berau Pantai misalnya, karena lokasi yang diusulkan berada di kewenangan KPH Berau Pantai. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas penjelasan dan jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah 5 penanya. Kita beri kesempatan dulu kepada narasumber untuk merespon. Yang pertama dari DLHK Bangka Belitung, saat ini sedang menyusun raperda Taman Kehati untuk kategori Taman Kehati di provinsi seperti apa, baik Pak Antung maupun Pak Yanto. Terus yang kedua ada keinginan dari perusahaan tambang untuk membangun Taman Keanekaragaman Hayati di area reklamasinya. Persyaratannya yang perlu dilengkapi itu apa saja? Yang kedua, pertanyaan dari DLHP Sumatera Selatan, itu Pak Denny, minta penjelasan kembali Pak Antung terkait penilaian proper. Seperti itu. Dan untuk yang ketiga, itu ada dari Muara Enim, dari Bu Husnul, bagaimana strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lokal dalam pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati. Dan yang kedua, informasi untuk registrasi tanaman lokal. Itu seperti apa, perlu menghubungi siapa, seperti itu ya Bu. Bagaimana cara mendapatkan registrinya. Dan yang keempat, itu ada dari DLH. Nanti dulu barangkali Mbak Karina, jangan. Oh ya, baik Pak. Nanti lupa lagi. Oh ya, baik Pak. Sebagian dulu gitu. Tadi 3 ya? 3 Pak.
Sampai Muara Enim, Pak. Muara Enim itu. Barangkali Pak Yanto dulu itu ya, provinsi seberapa aja dokumen yang sudah ada. Nanti saya Silakan Pak Yanto. Ya, terima kasih gitu. Pertama kali mungkin saya konteksnya menjawab yang ini, ada beberapa yang memang ada ke saya, ada yang ke Pak Antung sih. Konteks yang lokasi Taman Keanekaragaman Hayati di provinsi begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang konteks yang apa tuh Permen 03 itu lebih ke arah teknis gitu untuk pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati. Tetapi begitu kita bicara Permendagri 90 tahun 2019, itu salah satu kinerja yang diukur gitu, baik provinsi, kabupaten maupun kota di sini, karena konteks Taman Keanekaragaman Hayati kan semuanya pekerjaan dibagi habis, baik provinsi, kabupaten dan kota. Nah, terus yang kedua kali konteks tanah-tanah di bekas reklamasi gitu. Kalau konteks tanah direklamasi gitu ya, itu sebenarnya beberapa Taman Keanekaragaman Hayati sudah ada yang dibangun di bekas-bekas tanah reklamasi. Untuk salah satunya adalah dari DLH Kota Baru. Jadi ada suatu perusahaan, itulah pokoknya saya dan menyampaikan begitu. Nah, itu dari konteksnya tambang intan sekarang sudah dirubah menjadi Taman Keanekaragaman Hayati. Terus kemudian konteksnya provinsi. Nah, lahan-lahannya apa sih yang bisa digunakan gitu untuk Taman Keanekaragaman Hayati untuk provinsi? Bisa salah satunya bisa andai kata itu letaknya di antara 2 kabupaten. Terus yang kedua kalinya gitu, bisa adalah lahannya ini lahan provinsi. Dia lahan provinsi tetapi letaknya secara aset gitu. Pendekatan secara aset itu secara aset tetapi letaknya misalnya di kabupaten kalau Sumedang gitu untuk Jawa Barat begitu. Nah, itu bisa kita jadikan itu bahwa konteksnya Taman Keanekaragaman Hayati provinsi. Atau konteksnya bekerja sama dengan masyarakat atau CSR. Dunia usaha maksud saya terkait Taman Keanekaragaman Hayati tersebut. Jadi patokannya ke Permendagri 90 tahun 2019 gitu. Terus kemudian kalau untuk masalah proper nanti biarin Pak Antung yang menyampaikan. Konteksnya Bu Husnul nih dari DLH Kabupaten Muara Enim. Jadi kalau yang sudah-sudah Bu gitu, saya cuma sharing aja gitu. Masyarakat itu peduli gitu kalau dia sudah merasakan manfaatnya. Kalau teman-teman di Kiara Payung gitu, mereka sudah dapat mendapatkan manfaatnya gitu dengan adanya Taman Keanekaragaman Hayati, satu sebagai objek wisata pada waktu itu, terus juga konteksnya ada tanaman pagar yang bisa dijual oleh teman-teman oleh masyarakat yang ada di Taman Keanekaragaman Hayati. Begitu mereka memiliki manfaat, maka rasa kepemilikannya itu tinggi. Otomatis juga konteks kegiatan pembinaan itu harus dilakukan gitu. Pembinaan yang dilakukan itu kita ambil contoh aja misalnya buat Taman Keanekaragaman Hayati Bangka Tengah gitu. Kemudian ada Madu Pelawan. Madu Pelawan pertama kali mereka jual dengan yang sekarang kondisinya sudah beda. Pertama kali mereka jual itu konteksnya belum dikemas demikian rupa sehingga harganya itu jatuh begitu. Sehingga begitu sekarang dikemas demikian rupa dan higienis baik itu maka penjualannya tinggi. Begitu masyarakat bisa menjual dengan harga tinggi maka konteks kepemilikannya pun juga konteksnya tinggi. Terus konteks registrasi terkait dengan jenis tanaman bunga begitu. Kalau sebenarnya kalau konteksnya tanaman-tanaman pertanian gitu, konteksnya begitu ada gitu. Saya lupa direktorat apa itu registrasinya. Tetapi kalau konteksnya tanaman bunga gitu, mungkin bisa juga mohon koreksian ini mungkin ada Pak Adi di sini. Ada Pak Ade, Pak Rumantio di sini dari teman-teman BRIN begitu ya, bisa menambahkan gitu. Mungkin dari pihak LIPI yang bisa untuk bisa melakukan bisa mendaftarkan dalam konteks registrasi tersebut. Mungkin masukan di sini ada Pak Ade, Pak Rum, monggo Pak. Silakan kepada Pak Adi, ada yang ingin ditambahkan? Atau dari Pak Rum? Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi keluar darahnya. Suaranya keluar nggak Bu? Mendengar? Keluar Pak, kedengaran. Oke, terima kasih. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kusnul ya. Jadi sebenarnya untuk registrasi atau identifikasi mungkin
lebih tepatnya itu bisa mengacu pada data-data yang ada di BRIN. Jadi itu adalah acuan yang kita gunakan. Tapi sebenarnya tadi di dalam membangun satu taman kehati, Pak Yanto itu kan menyebut mengenai ekoregion. Jadi di dalam ekoregion dan unit ekoregion itu isinya adalah bentang alam dan komunitas vegetasi. Dari komunitas vegetasi itu kita akan jauh lebih mudah untuk mengidentifikasi jenis apa saja yang ada di dalam komunitas itu. Contohnya, kalau komunitas rawa, komunitas rawa itu kan kita bisa langsung tahu apa saja yang ada di sana, yang tumbuh di situ biasanya adalah kelompok ternak ya, kelompok herba, rumput-rumputan juga ada di situ, lalu juga teki-tekian, dan juga mungkin kalau di Sumatera ya, Ibu tadi dari Muara Enim kalau nggak salah, itu mungkin mirip dengan yang ada di Sumatera Selatan. Ini ada Pak Denny tadi. Jadi kami sudah mencoba untuk melihat yang apa yang di Sumatera Selatan itu, saya kira banyak sekali nanti jenis-jenis yang golongannya lah kelompok kayu gelam atau kayu pelawan, itu juga bisa tumbuh di wilayah itu. Jadi tadi di Bangka Belitung itu yang wilayahnya rawa atau bekas tambang itu bisa ditanami dengan pelawan. Jadi jenis-jenis itulah yang mungkin cocok untuk bisa ditanami. Jadi pada dasarnya Ibu Kusnul bahwa informasi ekoregion itu akan sangat membantu di dalam mencari jenis-jenis yang bisa ditanam di Taman Kehati. Jadi itulah makanya tentunya nanti disampaikan oleh Pak Yanto bahwa itu adalah perlunya ada informasi mengenai ekoregion. Meskipun sebenarnya informasi Kehati secara menyeluruh untuk kabupaten mungkin belum ada, tetapi ekoregion dapat membantu mendapatkan informasi tersebut. Mungkin dari saya itu, Ibu. Baik Pak Rum, terima kasih. Untuk Pak Antung. Baik, terima kasih. Tadi Babel menanyakan, Mbak, mengenai lubang bekas tambang. Ya, Pak. Ini ya, apakah ini pertanyaan saya, apakah di dalam RKL RPL-nya itu sudah ada nggak pemanfaatan lubang bekas tambang untuk taman kehati? Kalau belum ada, ya, itu berarti harus mengajukan dokumen lingkungan, ya. Dan itu kalau misalnya letaknya di kabupaten, ya langsung kabupaten. Tapi itu kalau walaupun izinnya dari provinsi ya, tetapi itu kan pemanfaatan. Jadi kalau misalnya tadinya pasti tambang itu AMDAL, Pak ya, AMDAL. Ya. RPL ada. Nah, RPL itu untuk apa? Nah, kan belum hanya mengelola saja, tidak ada taman. Nah, taman kehati itu harus dibuat usulan dokumen. Nah, dokumen itu bisa disusun oleh perusahaan ya. Nah, kalau misalnya itu menjadi ingin diklaim sama Pemda ya, arti bisa kerjasama dengan Pemda bagaimana membangun taman kehati sesuai dengan ekoregion, yaitu menjadi sumber kekayaan daripada kabupaten tersebut. Saya kira kalau bekas lubang itu pasti bukan lintas provinsi ya. Tidak ya, saya kira itu kabupaten itu. Hanya karena dalam AMDAL itu bisa beberapa persetujuan dokumen yang hidupnya. Gitu, Pak. Izin Pak, informasi tambahan Pak. Memang di area bekas tambang yang mau direncanakan itu, mereka ini masih dalam tahap program pasca tambang lah istilahnya Pak. Pasca tambangnya adalah itu program reklamasi, mereka harus merebolisasi kembali lah bekas-bekas tambang itu. Nah, kondisi sekarang existingnya memang sudah tertutup dan kondisinya juga sudah agak hijau lah Pak. Sudah tanam-tanaman seperti akasia yang memang sudah sesuai dengan dokumen reklamasi mereka, itu sudah dilakukan, tetapi memang belum selesai program itu. Nah, program reklamasinya artinya belum ada, kan kalau sudah reklamasi selesai akan dikembalikan ke pemerintah lah, seperti pengembalian pemerintah.
Nah, ini belum dilakukan, tapi masih tahap dalam reklamasi. Contoh di PT Timah juga masih ada kegiatan mereka seperti dan itu sudah dimanfaatkan, dan reklamasinya juga sudah masuk di BKSDAI ya, sudah terdaftar di situ, Pak. Nah, konsep yang sekarang dari pihak perusahaan ini pengen bisa nggak berbarengan dalam tahap reklamasinya juga, dan juga mereka sudah melakukan identifikasi sebenarnya dari jenis-jenis tumbuhan di situ. Salah satunya adalah Nepenthes yang mereka angkat di situ jenisnya. Sudah dilakukan inventarisasi. Mereka pengen melanjutkan nanti konsepnya bisa nggak itu jadikan taman hati sampai ditetapkan lah. Nah, penerapannya. Memang kalau untuk proses dokumen lingkungannya, dokumennya masih tahap ya kegiatan pasca tambang. Dalam ini reklamasi, Pak. Nah, kalau dibandingkan dengan taman kehati, nantinya apakah bisa memungkinkan atau tidak, atau harus tersendiri? Nanti dibebaskan dulu lahannya atau dipisahkan dari dokumen sebelumnya atau seperti apa, Pak? Ya, jadi bagus, Pak. Ini kan nanti pasca tambang kalau sudah selesai diserahkan ke Pemda, itu bisa berbarengan, Pak. Tetapi pada saat berbarengan itu harus ada pengajuan dokumen dulu. Ada pengajuan dokumen ya, pengajuan dokumen. Nah, ini bentar, Pak. Baterainya mau habis, Pak. Kalau konsep SPPL tadi bisa nggak, Pak? Kan karena ini juga hati ya, atau harus dokumen UKLPL atau AMDAL seperti itu, atau perubahan izin? Kalau sudah kan rencana induknya sudah ada itu apa namanya pasca tambang itu sudah jelas, Pak. Berarti sudah cukup itu di dalam RKR dengan AMDAL-nya cukup. Nah, sekarang pemanfaatan wilayah bekas tambang itu menjadi taman kehati, diajukan menjadi taman kehati ya, itu menjadi milik perusahaan ya. Nanti setelah 5 tahun itu setelah selesai ya, kan kalau mau masuk proper nih, Pak, dalam 4 tahun harus ada rencana tahun ke-1 apa, 2 apa, 3, 4 sampai 4 itu dibuat rencana ya. Nah, setelah selesai 4 tahun katakanlah terbangun, serahkan ke Pemda bahwa ini sudah selesai. Nah, jadi dalam arti dia sudah memenuhi sudah memenuhi kewajiban Anda. Yang kedua, dia dapat nilai proper untuk hijau tadi. Kalau misalnya tadi tidak ada yang merah, Pak ya. Kalau sudah biru ya. Kalau sudah biru, dia bisa mengajukan ini sebagai kandidat hijau gitu. Jadi nanti diserahkan. Nah kalau udah diserahkan itu janji Pemda, taman kehati Pemda. Sementara kan taman kehati milik perusahaan tambang gitu, Pak. Gitu, Pak. Pak Antung, mohon maaf, waktunya 10 menit lagi ya, Pak, mengingat Jumatan. Gitu ya, oke. Terus yang kedua tadi yang Pak Ibu Dini ya, mengenai Pak Denny, Pak, dari Sumatera Selatan. Pak Denny, mengenai penjelasan proper ya? Penjelasan proper itu, itu adalah untuk, namanya untuk perusahaan ya. Kalau saya sarankan ini bisa kerjasama dengan Pemda kalau ada 2 skema ya, skema bagian tadi ya, kalau hanya menanam, hanya sharing itu pemberdayaan itu ada nilainya. Tetapi kalau misalnya tadi perusahaan tersebut mau mengklaim bahwa itu milik perusahaan ya, nanti akan diserahkan bisa itu. Jadi nanti ngikuti ada DRKPL ya, Daftar Ringkasan Pengelolaan Lingkungan. Saya kira itu Bu, jadi proper itu 2 ya, 1 untuk perusahaan. Kalau Pemda tidak bisa mengajukan proper ya, tapi mendukung kerjasama untuk bisa perusahaan tersebut memasukkan sebagai nilai pembangunan taman kehati dalam bentuk tadi tanaman gitu. Ya, itu saya kira itu ya. Ya, terima kasih Pak Antung. Ini masih ada 2 lagi penanya dari Halmahera Barat, Pak Guntur. Kesulitan mendapatkan bibit dan benih. Untuk Pak Yanto, bagaimana solusinya Pak Yanto untuk mendapatkan sumber bibit dan benih? Yang kedua, untuk Pak Antung, ini dari Brau, kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh Pemda yaitu adalah informasi terkait Taman Keanekaragaman Hayati. Apakah ada informasi diklat, Pak, dari Pusdiklat KLHK? Terus yang kedua, terkait
lokasi untuk Taman Keanekaragaman Hayati di lokasi KPH, seperti itu ya Pak. Silahkan kepada Pak Antung dan Pak Yanto. Ya, terima kasih Bu Karima gitu. Coba saya menjawab konteksnya pertanyaan dari Pak Ibrahim, Mbak. Ya, waktunya 5 menit lagi ya Pak Antung dan Pak Yanto. Mau Jumatan. Iya Pak, konteksnya nanti kalau konteks Pak Tuh tadi telah disampaikan, kalau konteks pembinaan proyek Taman Keanekaragaman Hayati nanti bisa dijawab langsung dengan Pak Antung itu. Terus yang kedua kali terkait dengan andai kata Taman Keanekaragaman Hayati itu konteksnya letaknya merupakan kewenangannya KPH gitu Pak Ibrahim ya, otomatis itu akan kita perlu koordinasi juga dengan dengan teman-teman dari KPH. Terus juga untuk Taman Keanekaragaman Hayati pun juga harus menjadi perhatian bahwa Taman Keanekaragaman Hayati itu harus di luar kawasan hutan. Itu mungkin singkatnya begitu. Terus kemudian dari Pak dari Kalimantan Barat gitu. Ya memang beberapa tempat gitu Taman Keanekaragaman Hayati gitu untuk mencari bibitnya itu memang agak sulit Pak. Apalagi ini konteks ada kabupatennya termasuk pulau gitu Pak ya. Nah tapi yang sudah-sudah itu kita bisa bekerja sama gitu. Misalnya Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Jombang gitu. Pada waktu itu kita bisa bekerja sama dengan pusat kebun raya yang di Purwodadi. Terus kemudian kita itu akhirnya mencari hunting pada waktu itu ke dalam hutan gitu untuk mencari bibit-bibit tersebut. Ketiga kali kita bekerja sama dengan Litbang Kehutanan yang Sumatera Selatan ini akan bicara bekerja sama gitu dengan Litbang Kesuatan sama yang BPDAS KPPH apa gitu. Nah itu kurang lebih semacam itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Oke. Ada Pak Antung. Ini saya yang penting diklat Bu ya. Jadi begini. Iya. Ini SDM saya kira semua daerah ini perlu pengembangan SDM di bidang penanganan KHT ya. Masalahnya kan tidak ada dana nih. Tidak ada dana dari diklat dari daerahnya. Pusdiklat pun tidak punya dana. Tetapi bagi yang misalnya memerlukan ya bisa berkirim surat ya, bisa berkirim surat untuk bisa menanyakan kurikulum pengelolaan. Jadi bukan Taman KHT ya. Taman KHT itu bagian nanti di dalamnya pengelolaan perlindungan keanekaragaman hayati atau konservasi keanekaragaman hayati. Ingin menanyakan ya, apakah tersedia ya dibuatkan surat saja, apakah tersedia untuk pelatihan ya tenaga-tenaga LH dalam peningkatan kompetensi perlindungan keanekaragaman hayati. Nah, nanti kami akan buatkan kurikulum. Nah, kurikulum itu nanti bisa dipakai untuk lembaga-lembaga pelatihan. Misalnya di Kabupaten Muara Enim ada lembaga pelatihan kompetensi yang telah terakreditasi. Itu bisa melakukan itu. Atau nanti beberapa provinsi gabungan ya memilih salah satu LPK ya untuk dilakukan pelatihan gitu. Jadi lembaga pelatihan. Pusdiklat sendiri bisa. Hanya Pusdiklat tidak ada dananya itu. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa dilakukan di lembaga pelatihan kompetensi LPK yang sudah terakreditasi. Skemanya adalah kalau sudah terakreditasi bisa melakukan ya sendiri ya. Tetapi kurikulumnya dari pusat. Kedua, bisa kerjasama dengan diklat. Misalnya di BP2 SDM tadi Muara Enim ya, provinsi mau mengadakan pelatihan seluruh kabupaten untuk pelatihan konservasi KHT. Minta bantuan ya Pusdiklat ke Pusdiklat untuk memfasilitasi, bisa itu. Tapi ada lembaga pelatihan SDM biasanya BP2 seperti BP2 SDM lah. Gitu. Bisa dilakukan di masing-masing provinsi. Semua kabupaten dikumpulkan, kemudian kita latih itu. Itu saya kira itu ya paling penting ya. Yang KPH tadi saya kira di dalam KPH tidak ada Taman KHT ya. Baik, terima kasih Pak Antung. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin adanya diklat, silakan bersurat ke Pusdiklat SDM KLHK, nanti akan dibuatkan kurikulumnya. Seperti itu ya Pak Antung? Iya, betul ya. Iya.
Ini kita punya waktu 10 menit lagi. Saya akan membacakan pertanyaan di kolom chat dari Ibu Asih. Ini terkait dasar hukum pembangunan Taman Kehati dengan luas 10 hektar itu apa? Apakah wajib SPPL? Terus yang kedua dari DLH Kaltim, persetujuan lingkungan dalam pembangunan Taman Kehati sesuai Permen LHK nomor 4 tahun 2021 tidak tercantum dalam lampiran tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, masuk sektor apa dan jenis usaha apa? Jenis usaha apa sebagai legal standing-nya. Terus yang ada pertanyaan beberapa yang terkait pendanaan di daerah, itu sangat minim, seperti apa solusinya. Dan yang terakhir ini ada dari DLH Lombok Barat. Bentuk dari inovasi dan sinergi dalam rangka pengelolaan kinerja. Seperti itu. Mohon respon atau tanggapan dari para narasumber. Ya, terima kasih Bu Karina. Konteks memang luas lahan Taman Kehati, yang dari Bu Asih tadi. Ya. Ya, luas lahannya konteksnya memang gitu. Jadi memang di surat BPMN 03-nya gitu menyebutkan memang luas taman keanekaragaman saya itu sudah diatur. Gitu. Untuk kabupaten memang minimal 10 hektar. Terus konteksnya yang kota dalam hari ini Kota Madia gitu adalah konteksnya adalah 3 hektar. Nah, kedua kali memang dalam Permen itu memang diharuskan adanya SPPL. SPPL itu cuma dokumen ini aja kok Bu Bapak. Jadi dokumen pernyataan bahwa kegiatannya itu tidak merusak lingkungan. Jadi itu dan itu pengurusannya juga konteksnya kan juga lebih simpel gitu dibandingkan UKL dan UPL. Terus apalagi Bu ya? Yang APBD Pak, keterbatasan anggaran. Nah, kalau konteks APBD keterbatasan anggaran sebenarnya begitu munculnya Permendagri 90 itu tahun 2019 itu kan bisa situ sudah ada kodenya. Jadi urusannya urusan mana gitu, anggarannya berapa. Tinggal kalau saya itu menyampaikannya itu harus menjadi isu penting aja di kabupaten atau di kota sehingga itu bisa dapat menjadi porsi untuk anggaran itu lebih besar semacam itu. Terus yang lainnya mungkin ke Pak Antung, Pak ya? Baik, saya jawab untuk ini saja ya, strategi anggaran. Tadi Pak Yanto sudah bilang ada Inmendagri dan sudah dislotkan ya. Dislotkan dana-dana pengelolaan KHT. Masalahnya prioritasinya sangat rendah ya. Walaupun sudah ada dananya, walaupun sudah ada plotnya ya, tetapi mereka akan sulit mengusulkan itu. Nah, saran saya ini harus dibangun satu trigger ya untuk bisa memancing kegiatan lain. Misalnya begini, dana minim ya, mengumpulkan perusahaan-perusahaan ya, pertemuan dalam rangka penyusunan pengelolaan KHT, diajak seluruh perusahaan untuk bisa berkontribusi. Nah, nanti hasilnya itu mereka bisa menginventarisir, mereka diminta untuk melakukan inventarisasi, mengajukan anggaran, dan seberapa jauh kerjasama itu akan bergulir. Nah, itu kalau sudah ada kerjasama dengan perusahaan, itu akan merangsang para pengambil kebijakan mengangkat isu KHT gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini perlu visi yang visi ke depan ya. Bagaimana kendala-kendala pokok ya. Kendala pokok itu adalah anggaran ya. Bagaimana menyiapkan anggaran menjadi trigger bagi anggaran yang memancing kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Dan juga jangan lupa itu dibawa ke musrenbang gitu. Musrenbang ya untuk pengelolaan KHT setelah informasi keanekaragaman hayati terkumpul. Saya kira itu Pak Bu Karina. Baik Pak. Karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi diskusi hari ini. Acara selanjutnya adalah penutupan dan rekomendasi dari Bapak Bambang Nuryanto. Pada Pak Yanto kami persilahkan. Iya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian gitu atas kehadirannya di dalam webinar Taman Keanekaragaman Hayati ini. Jadi Bapak Ibu sekalian gitu untuk
informasi saja. Jadi WA Taman ini sebenarnya adalah kita awalnya adalah kelompok untuk Taman Keanekaragaman Hayati. Bagaimana kita bisa men-sharing saling membantu untuk membangun atau mengembangkan Taman Keanekaragaman Hayati. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, ini umur dari Taman Keanekaragaman Hayati, WA Group Taman Keanekaragaman Hayati sudah setengah tahun lebih lah, konteksnya semacam itu. Dan Bapak Ibu sekalian, setiap materi-materi atau tema yang akan disajikan dalam WA Group Taman Keanekaragaman Hayati itu bisa misalnya teman-teman dari Kabupaten Pangkep gitu ingin tema ini gitu segala macam, nanti bisa kita sharing untuk kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu, mungkin ini karena Pak Ferdi Salamat ini ada kegiatan lain gitu yang terkait dengan Pak Bupati gitu, sehingga dia menyampaikan gitu agar diwakilkan kepada saya untuk penutupan Taman Keanekaragaman Hayati. Namun sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya informasikan gitu untuk bulan Januari mungkin untuk webinar Taman Keanekaragaman Hayati ini off dulu gitu, nanti baru kita mulai bulan Februari. Itu saja Pak. Nanti kalau ada hal-hal gitu yang terkait ada kesulitan tantangan gitu bisa di-share gitu melalui WA gitu, sehingga nanti bisa kita carikan solusi bersama. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, usul sedikit saja ya. Ini kan masih informal ya, masih grup informal. Apakah bisa dibuatkan satu resume pertemuan sejak kapan ini ya, dibuat resume dan diserahkan kepada eselon 1 atau ke menteri ya, bahwa ini sudah terbangun asosiasi Taman Kehati dengan hasil-hasil seperti itu. Apakah sudah atau belum ya? Dalam baik Pak, kita konteksnya masih itu Pak, belum. Sebenarnya untuk penyempurnaan konteksnya pengelolaan untuk WA Group itu memang akan dibahas nanti tahun 2022. Mereka nanti arahnya ke situ, dan kemarin kita juga konteksnya pemberian sertifikat dan segala macam itu sudah menjadi hal yang akan dibahas untuk pengelolaannya buat WA Group Taman Keanekaragaman ini tahun 2022. Kurang lebih gitu. Bu, saya bisa ngomong nggak Bu? 2 menit ya Pak. Ini soalnya Salat Jumat. Salat Jumat. Ya, silakan Pak Yuda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Antung, Pak Yanto, memang ini pakarnya gitu untuk bicara tentang Taman Kehati. Saya sudah membaca gitu Pak, masalah aturan-aturannya memang tuh mengharuskan kita daerah harus melakukan kegiatan itu. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang masalah pihak pelaku usaha, mereka antusias Pak untuk sana, cuma semuanya dalam proses, terutama masalah SK penetapan itu Pak. Tetapi kami tetap masih dalam proses Pak ke depannya, karena banyak PR yang harus kita kerjakan. Memang termasuk KRE, kawasan KARS, masuk NKT, biodiversity, itu sudah kita input Pak 245.000 hektar kurang lebih itu Pak. Di Kaltim itu sudah kita adakan itu pendataannya. Jadi ini semacam penjelasan umum. Jadi kalau untuk masalah pelatihan nanti mungkin kita akan off the record ke depannya Pak seperti apa. Jadi biar memberikan pemahaman kepada semua para pihak yang ada di Kaltim itu Pak, terutama kabupaten kota juga pelaku usaha. Mungkin itu aja Pak dari kami karena terbatasnya waktu. Terima kasih untuk waktunya diberikan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda. Dengan berakhirnya webinar kita pada pagi hari ini, berakhir pula webinar rutin di tahun 2021. Seperti info dari Pak Yanto, untuk tahun depan itu dimulai dari Februari. Kami dari pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yanto. Yo, sama-sama Pak Yuda. Ini belum ini Pak, belum mulai ini Pak akadnya. Iya Pak. Masih repot di Pak Ampun. Iya baik. Terima kasih semuanya teman-teman yang ada se-Indonesia, terima kasih. Iya baik. Izin live dulu Bu Karina ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan. Ya. Terima kasih. Izin live dari Halbar, izin live. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Pak. Matur suwun Pak Yanto.
Ya, Terima kasih, Pak sama-sama, Yanto. Terima kasih Pak. Pak Aris. Terima kasih Bu Terima kasih Husnul. Pak Yanto. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Yanto. Oh iya, Bu. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Pak. Langsung kita rubah dari sini ya, dari bukit gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yanto. Oh iya, Mas. Makasih. Kita kemarin ngajukan buat Jais nggak mempan nih Pak Yanto karena status lahan nih. Aduh. Wah, dongane kurang ya, Mas. Update Pak. Turut. Ini turun Pak, Pak Rin. Ya, Kalau sekarang kan laporan. Ya, Pak Setian sehat. sehat, Pak.